Manunggal Properti Tbk didirikan tahun 2010 sebagai penyedia jasa industri pergudangan modern pertama dan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MMLP, sehingga Perseroan menjadi emiten jasa pergudangan pertama dan satu-satunya sampai saat ini, dengan jumlah saham yang tercatat adalah sejumlah 6.889.134.608 saham. Sampai dengan tanggal 24 Mei 2023, yaitu tanggal recording date, sebesar 68,3 saham Perseroan dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan saham 5% atau lebih, dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik dengan Bapak Hukang Suteja sebagai penerima manfaat akhir dan pengendali. Susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana yang tergambar dalam chart yang ada di layar. Kami juga menyampaikan alamat lengkap Perseroan, yaitu Geraha Intiruk, Jalan Cililitan Besar nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kecamatan Makassar, Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur dengan kode pos 13650, nomor telepon 021-293-79058, yang akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pengkinian data Perseroan dalam sistem administrasi badan hukum. Perseroan saat ini mengelola 13 gudang modern di area Jabodetabek dan Jawa Timur dengan luasan area yang disewakan untuk seluruh portofolio sebesar 539.000 meter persegi dengan tingkat hunian per Maret 2023 adalah sebesar 91%. Selanjutnya mengenai ekonomi, pada tahun 2022 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sebesar 5,3% dibandingkan dengan 3,7% pada tahun 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung dengan pertumbuhan pada industri transportasi dan pergudangan, tercermin dari pertumbuhan PDB sebesar 36,7%, yang mana merupakan industri dengan pertumbuhan kedua terbesar setelah industri pertambangan dan penggalian. Selain itu, tahun 2022 juga mencatat rekor tertinggi surplus transaksi berjalan dengan kisaran sebesar 55 juta dolar US Amerika. Penanaman modal asing mencapai 46 juta dolar Amerika. Hal ini berdampak positif pada iklim investasi dan perdagangan nasional yang pada akhirnya juga meningkatkan peran pergudangan modern di Indonesia. Namun juga terdapat tantangan yang harus diantisipasi, yaitu tingginya tingkat inflasi indeks harga konsumen yang melonjak 5,5% year on year pada tahun 2022, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi sejak tahun 2014. Tingginya tingkat inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan biaya produksi. Keadaan market, industri pergudangan menunjukkan performa yang sangat baik. Pada saat pandemi COVID-19 dan pasca pemulihan COVID-19 yang terrefleksi dengan pertumbuhan 36,7% dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang terutama didorong oleh aktivitas industri e-commerce dan logistik. Konsultan properti JLL memperkirakan bahwa permintaan sektor pergudangan modern pada kawasan industri di Jabodetabek dan investasi pergudangan modern masih akan tumbuh. Penambahan pasokan pergudangan modern seluas 500.000 meter persegi di Jabodetabek pada tahun 2023 mengindikasikan wilayah Jabodetabek masih didominasi investor pergudangan. Kedepannya, permintaan pergudangan akan didominasi oleh penyedia logistik, FMCG, dan manufaktur. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, maka acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan direksi, laporan tugas pengawasan, Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022. 3. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4.
penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lain dari anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. 5. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. 6. Perubahan pasal 3 anggaran dasar perseroan tentang maksud dan tujuan serta usaha serta penyesuaian ke KBRI 2020. Selanjutnya kita memasuki mata acara rapat 1.